Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Yogi dan di sini gue udah megang salah satu merek bearing yang lumayan populer ya di kalangan para mekanik ya kan. Ya karena gue bergerak di bidang spare part motor ya, ini cukup populer nih bearing Koyo ya. Sebenarnya gue juga udah ada produk bearing ya, cuman gue pengen nambah varian lainnya dan di sini gue ada bearing dari Koyo yang gue dapat dari distributornya langsung yang ada di Surabaya. Jadi kita lihat seperti apa sih atau sebut apa sih bearing yang satu ini dan kenapa cukup populer di kalangan para mekanik. Mari kita bahas. Oke, kalau kita ngomongin soal bearing, kalau misalnya kita lihat di pasar memang banyak ya, harganya juga beragam gitu kan, mulai dari bearing eee, truk as, bearing puli, dan banyak lainnya gitu kan. Dan Koyo Bearing ini salah satu merek yang sudah cukup terkenal ya, karena usianya juga udah, mungkin berapa puluh tahun ya kan, dan juga cukup murah ya, kayak misalkan yang gue pegang ini untuk bearing, ini bearing puli, yang gue bilang ini model bambu ya, yang SS20 kali 29 kali 18. Ya jadi, ini adalah satu merek yang cukup favorit lah bisa dibilang. Nah, karena saking favoritnya banyak juga, kalinya, makanya sebenarnya untuk, main di bearing gue agak sedikit maju mundur ya, agak sedikit maju mundur. Kalau sebelumnya kan gue ada bearing dari FAG Bearing ya kan, dan di sini, gue coba untuk yang Koyo ya, atau di sini namanya juga udah ganti sebenarnya. Nah, ini adalah salah satu, bearing buatan dari Jepang pastinya ya, bisa dibilang gue masih cukup favorit kalau misalkan di bearing itu dari Jepang ya, untuk beberapa merek dan salah satunya si Koyo Bearing ini. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal Koyo, tentu, secara kualitas kita bisa lah kita adu dengan merek-merek bearing Jepang lainnya, karena kan emang dia cukup populer dan juga usianya juga dia udah dari tahun 1921 kalau nggak salah ya, bisa dibilang. Jadi ini salah satu brand yang manufakturnya cukup lama gitu kan. Nah, jadi bisa dibilang keunggulannya juga ya kan sudah cukup terbukti lah kalau misalnya kita ngomongin soal brand-nya aja gitu kan. Nah, karena dia juga punya nama yang cukup besar, otomatis dia harus tetap mempertahankan kualitasnya. Nah, bisa dibilang Koyo Bearing ini adalah jenis, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal Koyo itu sebenarnya jenisnya produknya adalah OEM, bukan aftermarket lagi ya kalau bukan ngomongnya. Ini apa bedanya? Sebenarnya hampir mirip ya, karena kan dia dibikin oleh pabrikan luar ya. Cuma bedanya adalah kalau OEM itu cenderung dia tuh bisa bekerja sama dengan brand-brand kayak Honda atau Yamaha yang emang dia ngeluarin mesin atau kendaraan bermotor gitu kan. Bahkan kita kalau misalkan lihat di beberapa tipe motor ya, baik Honda ataupun Yamaha, part-part bearing yang ada di dalamnya itu menggunakan, koyo ya, menggunakan koyo. Ya walaupun tidak ditulis secara, langsung gitu kan, tapi kalau misalkan teman-teman yang mungkin udah sering bongkar pasang motor dan sering ganti bearing, tentu nemuin merek ini di motor-motor Honda ataupun Yamaha, karena ini salah satu merek yang bekerja sama lah dengan pabrikan-pabrikan besar juga gitu kan. Jadi, ya bisa dibilang vendornya gitulah yang nyediain part-part kayak bearing gitu. Karena kan, pabrikan-pabrikan kendaraan bermotor tentu kan dia juga ngambil dari vendor-vendor untuk menghemat, biaya, menghemat waktu dalam, menciptakan atau membikin suatu kendaraan gitulah kurang lebihnya. Dan, ya kalau misalnya kita ngomongin soal kualitas tentu, sekarang kan udah ganti nama nih jadi ZTE KT ya. Nah, ZTE KT ini sebenarnya itu adalah, eee, nama baru dari Koyo ya kan, atau rebranding Koyo itu sendiri. Karena kan di tahun 2026, si Koyo ini merger ya kan, dengan Toyota Machine Works kalau nggak salah ya. Terus berubah namanya jadi ZTE, lupa sih gimana, ZEKT ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya kan, kalau ada perusahaan besar gitu kan yang usianya ratusan tahun merger dengan perusahaan yang sama besarnya gitu kan, kita kan mungkin sebagai, terutama yang jadi langganannya agak sedikit khawatir. Tapi nggak usah khawatir ya kan, dengan mergernya 2 perusahaan besar ini ya kan, dengan nama barunya tentu, eee, dari sisi kualitas tentu akan semakin bagus malah ya, karena kan sama-sama 2 manufaktur ini, 2 brand besar ini, itu sama-sama punya kualitas yang cukup tinggi juga. Jadi malah jawabannya malah lebih bagus dan kita bisa dapetin produk-produk yang lebih beragam ya. Kalau kita lihat Koyo Bearing ini kan nggak cuman,
untuk manufaktur-manufaktur kayak kendaraan bermotor atau sepeda motor ya kalau di Indonesia. Tapi juga untuk mesin-mesin besar di rumah sakit, bahkan di, perkeretaapian juga kan si coil bearing ini sudah, eee, ikut serta gitu kan dalam menciptakan produk-produk bearing atau produk-produk, manufaktur yang cukup berkualitas juga. Jadi nggak usah khawatir, kalau misalnya kalian nemuin JTKT di box-nya seperti ini emang sebenarnya merek barunya atau perusahaan barunya, tapi trademark Koyo-nya masih tetap dipertahankan ya, karena kan udah, jadi merek besar dia tetap dipertahankan di sini gitu. Cuman ini, yang menandakan bahwa kalian beli yang sudah di-merger gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal kualitas gimana, Bang? Kalau misalnya ngomongin soal kualitas sih, kalau gue ngeliat sebagai orang yang mungkin baru baru belakangan ini mungkin, 2 tahun ke belakang ini main di bearing karena kan sebelumnya kalau misalkan bearing sebenarnya gue banyak ya, kalau misalkan yang spesifik main di bearing kayak misalkan kayak FAG, terus kayak Koyo, itu gue baru 2 tahun ke belakang. Setahun ya mungkin ya 2 tahun ke belakang ini. Ya karena kan kalau misalkan kayak bearing-bearing Kruktas gitu kan, dia kan biasanya langsungnya ngambil kayak dari BRT gitu kan, atau mungkin, apa sih ya, Kawahara PATK ya yang ada tuh, gue agak lupa. Pokoknya, kebanyakan untuk bearing-bearing kayak kulkas dia ngambilnya dari BRT gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal kualitas tentu karena dia lebih, spesialisasi kalau dia ngomongnya ya di produk per-bearing-an gitu kan, tentu secara kualitas lebih unggul lah dibandingkan dengan brand-brand yang mungkin nggak fokus ya, ngeluarin banyak banget produk gitu kan, karena bukan spesialisasinya, dia tentu secara kualitas akan lebih bagus si bearing-bearing kayak Koyo ini, gitu kan. Nah, salah satu masalah umum kalau misalnya kita beli bearing adalah dari sisi kalau kita ngomong kualitas ya, dari sisi, tingkat kepresisiannya. Nah, kalau si Koyo bearing ini tingkat kepresisiannya itu kalau nggak salah di 0,0001 ya kan, mili, itu untuk tingkat kesalahannya. Jadi, masalah utamanya adalah kalau misalnya kita beli bearing yang kurang berkualitas, gue nggak bisa nyebut merek, mungkin yang KW lah ya, yang KW itu tentu dia itu gampang oblak ya kan. Baru dipakai sekali, 2 kali itu kan, itu udah oblak, udah goyang gitu kan, entah itu di jenis bearing apapun, itu di situ karena tingkat toleransi kesalahannya itu cukup besar. Nah, si Koyo ini salah satu jenis bearing yang emang tingkat, eee, miss-nya, tingkat kesalahannya itu cukup kecil ya kan. Jadi nggak gampang oblak ya kan, dan juga secara material ini pakai bahan-bahan yang dipilih ya, kalau misalnya ngomongin soal premium nggak bisa juga ya, karena kan emang karena dia spesialisasinya ya semuanya premium gitu kan. Jadi emang bisa dibilang, eee, sangat-sangat berkualitas, yang pasti jadinya lebih awet. Kalau kalian beli yang ori tentunya, karena kan Boeing Koyo kalian harus hati-hati banyak KW-nya. Dan untuk sekarang, buat, kali ini sih video ini gue nggak bakal, bandingin ya yang KW gimana, yang palsu gimana, atau yang ori gimana, karena gue belum punya yang palsunya seperti apa, gitu kan. Kalau misalkan kita lihat bearing yang gue pegang ini, ya kan, dari 2 bearing yang ini kan gue yang pastinya ini original asli ya, karena gue dapet langsung dari distributornya dan ada dua jenis bearing yang dua-duanya sama asli ya kan dari sisi kemasan karena kita lihat dari sisi kemasan, yang satu yang kemasan plastiknya polos, kalau yang gue pegang ini kan kemasan plastiknya yang ada logo bearing-nya gitu kan. Jadi ini sama-sama original gitu kan. Oke, terus apa aja sih jenis bearing yang dikeluarin oleh Koyo? Kalau misalnya kita ngomongin soal produk dari Koyo Bearing, itu banyak ya, kayak Gift Groove Ball, bearing itu ada gitu kan, yang pastinya ini jenis bearing yang banyak sekali dipakai ya kan, yang umum lah kalau misalkan gue bilang yang umum ada di pasaran gitu kan, baik di sepeda motor, mobil, bahkan sampai ke mesin-mesin, industri gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita lihat dari katalognya sih banyak ya, kayak ada angular kontak ball bearing ya kan, ya sampai ke seal-nya juga mereka ready ya, part-part kayak seal seal oil gitu kan, itu juga ada semua sih gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal coil bearing tentu, banyak sekali ya, dan yang paling gue suka adalah yang tadi, coil bearing ini adalah salah satu part OEM, jadi kalau misalkan kalian kesulitan nyari part original, ya kan kalian bisa beralih ke tipe Koyo. Karena emang kalau kita lihat yang tadi gue bilang di awal ya, beberapa motor itu bearingnya pakai jenis Koyo, walaupun ya kalau nggak dikasih tahu secara persis ya, ada beberapa yang nggak tertulis, ada juga yang tertulis juga gitu kan. Terus dari sisi harga gimana? Kalau dari sisi harga untuk Koyo bearing ini, kalau menurut gue kalau sebagai penjual itu hitungannya cenderung, terjangkau. Terjangkau dalam artian
ada part yang emang harganya sedikit, mahal dibandingkan yang lainnya, ada juga yang malah jauh lebih murah. Kalau misalnya kita bandinginnya sama yang sama-sama spesialisasi di brand bearing yang ngeluarin bearing. Itu beberapa di itu, cuman rata-rata kalau misalkan buat motor kayak gini nih, kayak misalkan untuk bearing, puli itu kan, itu lebih murah ya, kayak bearing puli ini buat motor nih, kayak ini buat motor-motor Matic, NMAX gitu nih, yang gue pegang, itu cuman ini 29.000 doang nih, sekecil 29.000. 29.000 jadi di under 30.000 kalian udah dapet bearing, sekelas, pabrikan Jepang, gitu kan. Dan kalau misalkan kita lihat kalau kalian beli KW-nya pun harganya beda-beda tipis ya. Ini yang agak sedikit tricky kalau misalkan kalian mau beli bearing Koyo. Karena harga orinya sama harga KW-nya itu beda tipis gitu kan gitu. Jadi agak sayang banget kalau misalkan kalian dapetin bearing yang KW gitu. Nah, itu dari sisi harga. Terus pembelian gimana, men? Oh, kalau misalkan pembelian kalian bisa beli langsung ke gue ya, beli langsung bisa. Silahkan seperti biasa ya di link di bawah ada ya. Kalau misalkan kalian mau beli grosir juga bisa ya, info kontaknya ada di bawah semua gitu kan. Kalau pengen pengen grosir mungkin teman-teman yang juga kayak gue pengen main, Koyo Bearing ya bisa langsung kontak aja langsung di link di bawah ya. Kalau misalkan pengen produk lainnya juga bisa ya, langsung hubungi admin gue aja. Ada 2 nomor kalau nggak salah, ada 2 ya mungkin kalau gue lupa masukin satu, mungkin ada satu nomor, silakan bisa kontak, bisa konsultasi dulu ya kan. Tapi kalau misalkan kalian pengen beli eceran silakan klik link Shopee di bawah kalau misalkan kalian berminat si bearing ini. Pembelian langsung ke distributor, gitu kan. Jadi harganya pastinya lebih murah gitu. Nah, oke, jadi tadi ya singkat aja soal Koyo Bearing ini ya, gue pengen ngobrolin salah satu brand yang baru masuk di kita, yaitu Koyo Bearing, setelah sebelumnya ada FHG Bearing juga. Ya mudah-mudahan untuk Koyo Bearing ini bisa jadi seterusnya jalan terus ya kan, dan kalau kalian berminat soal bearing dari Koyo silakan seperti biasa ya tadi gue bilang, silakan hubungi kontak yang tersedia kalau misalkan mau beli grosir atau klik link yang ada untuk pembelian ecer. Kalau misalkan kalian butuh, silakan cari tuh banyak banget katalognya yang sudah tersedia. Mau bearing puli, mau bearing prukas itu ada semuanya. Sekarang di sesuai kebutuhan, harganya juga cukup terjangkau ya. Itu aja. Mohon maaf kalau misalkan kepanjangan, kebanyakan bahkan mungkin banyak yang kurang ya. Itu aja. Terima kasih. Gue Yogi. Bye.